Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku berdiri di tepi jendela, menatap hujan yang turun dengan deras. Setiap tetes air yang menyentuh kaca terasa seperti beban yang semakin menekan hati. Hidupku seperti hujan ini, penuh dengan rasa sesak, berlarut-larut, dan tidak ada yang tahu kapan akan berhenti. Aku selalu berusaha bertahan, memeluk kenangan yang kini terasa semakin berat. Namun semakin lama, aku merasa semakin terhimpit. Semuanya bermula saat aku mengenalnya. Seorang pria dengan senyum yang mampu menghangatkan dunia. Keberadaannya dalam hidupku seperti matahari yang datang setelah badai, memberi cahaya dan harapan. Kami saling jatuh cinta dengan cara yang sederhana, penuh dengan tawa, dan berbagi mimpi tentang masa depan yang indah. Aku merasa telah menemukan rumah dalam dirinya. Namun, seperti halnya badai yang datang tanpa diundang, perubahan perlahan mulai meresap dalam hubungan kami. Hubungan yang awalnya penuh dengan kebahagiaan kini mulai dipenuhi oleh keraguan. Setiap percakapan yang kami lakukan terasa semakin kosong. Senyum yang dulu begitu tulus kini hanya tampak sebagai topeng, dan aku pun tak bisa lagi merasa seperti diriku sendiri. Ada sesuatu yang hilang. Entah itu kepercayaan, cinta, atau hanya secuil kebahagiaan yang kami miliki. Aku sudah mencoba berbicara, mencoba mencari jalan keluar bersama, tapi entah mengapa, kami selalu terjebak dalam lingkaran yang sama. Aku merasa seperti terjebak dalam labirin yang tak berujung, dan meskipun aku mencintainya, hatiku tahu bahwa ini bukanlah kehidupan yang aku inginkan. Aku berusaha bertahan, berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Namun semakin aku berusaha, semakin jauh aku merasa. Aku merasa seperti bagian dari diriku sendiri terhapus perlahan oleh ketidakpastian yang terus menghantui. Hingga suatu hari, saat aku memandang cermin, aku melihat seseorang yang asing. Mata itu, yang dulu penuh dengan impian dan semangat, kini tampak kosong. Aku tersenyum miris pada diri sendiri. Aku telah kehilangan diriku dalam hubungan ini. Dan aku tahu, aku harus melepaskan. Aku harus memilih, apakah aku akan terus berpegang pada kenangan dan rasa sakit yang sudah terlalu lama menemaniku, ataukah aku akan berani melepaskan segalanya untuk masa depan yang lebih baik, yang belum aku ketahui. Dan pada akhirnya, aku memilih untuk melepaskan. Melepaskan bukanlah hal yang mudah. Setiap langkahku terasa berat, seperti ada batu besar yang menghambat pergerakanku. Aku tahu, ini adalah keputusan yang akan mengubah banyak hal dalam hidupku, tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Setiap detik yang aku habiskan dalam kebersamaan kami kini terasa seperti waktu yang terbuang. Hari itu, aku duduk di ruang tamu, menunggu dia datang. Ada perasaan cemas yang terus menyelimuti hatiku. Aku tahu, pertemuan ini tidak akan mudah. Kami berdua sudah lama tahu bahwa hubungan ini sedang berada di ujung tanduk, tapi belum ada yang berani untuk mengatakannya dengan tegas. Namun, aku sudah siap. Aku harus melakukan ini, meski hatiku berdegup kencang, meski bibirku terasa keluh. Aku harus melangkah keluar dari tempat yang penuh kenangan ini, untuk mencari diriku sendiri. Dia akhirnya masuk, dengan tatapan yang sama sekali tidak mengindikasikan apa yang sedang aku rasakan. Dia duduk di seberangku, mencoba tersenyum seperti biasa, meski aku bisa melihat ketegangan di matanya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Kata-kata yang sudah lama terpendam kini muncul begitu saja. Aku rasa kita sudah sampai di akhir, kataku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melepaskan. Ada hening yang lama. Dia hanya diam, menatapku dengan mata yang penuh kebingungannya. Aku bisa melihat kesedihan di sana, tapi juga ada sesuatu yang lain, mungkin kelegaan, atau mungkin dia juga sudah lama menunggu saat ini. Namun, dia tidak berkata apa-apa. Aku tahu, dia pun merasakan apa yang aku rasakan. Kami telah saling kehilangan, meskipun kami belum sepenuhnya sadar. Apa maksudmu? Dia akhirnya membuka mulut, namun suaranya terdengar lemah,
Seperti menahan sesuatu yang ingin dia ungkapkan tapi tidak tahu bagaimana. Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lagi. Aku tidak bisa hidup dengan rasa takut, dengan perasaan yang terombang-ambing. Kita sudah terlalu lama bertahan pada hal yang tidak bisa diperbaiki. Aku rasa ini sudah saatnya untuk kita masing-masing menemukan jalan kita sendiri. Dia menundukkan kepala, menghela napas panjang. Aku bisa melihat bahwa ini juga bukanlah keputusan yang mudah baginya. Tapi kami berdua tahu, kami sudah terlalu jauh terjebak dalam kenangan yang tidak lagi memberi makna. Kami bukan lagi orang yang sama yang pertama kali bertemu. Kami sudah berubah, dan mungkin inilah saatnya untuk berubah sekali lagi, meskipun itu berarti melepaskan satu sama lain. Perasaanku berkecamuk, antara perasaan lega dan kesedihan yang mendalam. Aku tidak tahu apakah ini langkah yang tepat, tapi satu hal yang aku yakini, aku tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan. Aku harus melangkah maju. Dan dengan itu, aku berusaha mengucapkan kata-kata yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku akan melepaskan semua demi masa depanku. Setelah pertemuan itu, aku merasa dunia seperti berhenti sejenak. Hari-hariku terasa lebih hampa, tetapi juga lebih ringan. Keputusan itu seperti sebuah beban yang terangkat, meskipun hatiku masih terluka. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada semua kenangan yang kami bagi, dan ada saat-saat di mana aku hampir kehilangan keyakinan, merasa ragu apakah aku sudah membuat keputusan yang benar. Namun, semakin aku mencoba kembali ke rutinitasku yang lama, semakin aku sadar bahwa aku membutuhkan waktu untuk sembuh, untuk belajar mencintai diriku sendiri lagi. Aku menghabiskan beberapa minggu pertama dengan perasaan bingung, berusaha mencari tahu siapa diriku setelah semua yang terjadi. Aku mulai lebih banyak meluangkan waktu dengan teman-temanku yang sudah lama tak terlihat. Mereka memberiku kekuatan yang tak pernah aku sadari sebelumnya. Mereka mengingatkanku pada masa-masa indah dalam hidupku yang tak bergantung pada hubungan ini. Aku mulai melangkah keluar dari bayang-bayangnya. Meskipun kadang-kadang rasa rindu itu datang seperti ombak yang menghantam pasir pantai, tak terhindarkan dan penuh perasaan. Namun, setiap kali aku merasa goyah, aku kembali mengingatkan diriku tentang apa yang sudah aku putuskan. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang hubungan yang telah lama kehilangan arah. Aku ingin merasakan kebebasan, merasakan hidupku kembali. Aku tahu ini akan memakan waktu, dan mungkin ada banyak momen yang penuh dengan air mata dan keraguan. Tapi aku juga tahu, ini adalah langkah yang harus aku ambil. Suatu hari, aku menerima pesan darinya. Hanya sebuah pesan singkat yang mengatakan, "Aku baik-baik saja, dan aku berharap kamu juga begitu." Kalimat itu terasa seperti pisau yang tajam, menembus hatiku dengan tajam, tapi juga memberiku sedikit kedamaian. Kami berdua tahu, kami sudah menempuh jalan yang berbeda, dan meskipun itu menyakitkan, mungkin ini adalah cara terbaik untuk kami berdua. Kami tidak bisa terus hidup dalam penantian yang tak pasti. Aku duduk di bangku taman, menatap langit yang mulai berwarna oranye saat matahari terbenam. Kehidupan ini begitu singkat, dan aku merasa seperti telah menghabiskan sebagian besar waktuku berlarut-larut dalam penyesalan dan ketakutan. Aku tidak ingin lagi terperangkap dalam perasaan yang tidak pasti. Aku harus belajar untuk mencintai diriku sendiri dulu sebelum aku bisa mencintai orang lain dengan sepenuh hati. Saat itu, aku merasa seperti menemukan kembali bagian dari diriku yang selama ini hilang. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, dan masih banyak tantangan yang akan datang. Namun, aku juga tahu bahwa melepaskan adalah bagian dari proses itu. Aku harus melepaskan masa lalu, melepaskan rasa sakit, dan melepaskan harapan yang tidak realistis. Aku menatap horizon dengan mata yang penuh tekad. Aku mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi aku tahu satu hal, aku akan terus maju. Aku akan mengejar impian-impian yang sempat terlupakan. Aku akan membangun masa depanku dengan lebih kuat, meskipun ada luka yang masih belum sepenuhnya sembuh. Karena, jika aku tidak melepaskan, aku tidak akan pernah bisa terbang. Beberapa bulan berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan yang perlahan tapi pasti. Hidupku yang dulu terasa penuh dengan kebingungannya kini mulai terasa lebih jelas.
Aku mulai menata kembali impian-impian yang sempat terabaikan. Pekerjaan yang dulunya hanya aku jalani tanpa semangat, kini mulai memberi rasa puas yang aku cari. Aku kembali menemukan gairah dalam setiap langkah yang aku ambil, dan meskipun ada hari-hari yang penuh dengan rasa rindu, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ada saat-saat ketika malam datang, dan aku duduk sendirian, merenung tentang bagaimana semuanya bisa berakhir begitu saja. Apakah aku benar-benar telah membuat keputusan yang tepat? Aku masih ingat dengan jelas betapa beratnya melepaskan dia. Betapa aku masih mencintainya meskipun kami telah berpisah. Aku tahu, dalam hatiku, akan selalu ada tempat untuk kenangan tentangnya. Tetapi semakin lama, aku mulai menyadari bahwa mencintainya tidak berarti aku harus tetap terjebak di masa lalu. Aku mulai belajar untuk merangkul kesendirian, untuk menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, tanpa bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Aku menghabiskan waktu lebih banyak untuk diriku sendiri, berkeliling ke tempat-tempat baru, bertemu orang-orang baru, dan belajar hal-hal baru. Hidupku, yang dulu terasa kaku dan penuh dengan rutinitas, kini mulai berubah menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Aku mulai merasa bebas. Namun, ada kalanya aku merasa rindu pada kenangan kami, pada tawa yang pernah kami bagi, dan pada momen-momen kecil yang seakan membekas begitu dalam. Di tengah kebebasan yang kurasakan, ada sepotong hati yang tetap merasa kosong, seolah masih ada ruang yang tak tergantikan. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan selalu merasa seperti ini? Apakah akan ada seseorang yang bisa mengisi kekosongan itu? Ataukah aku hanya harus menerima bahwa beberapa luka memang tidak bisa sepenuhnya sembuh? Aku menyadari satu hal penting dalam perjalanan ini. Melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan bukan berarti menghancurkan kenangan itu. Melepaskan adalah tentang memberi dirimu izin untuk tumbuh, untuk berubah, dan untuk mencintai dirimu sendiri dengan cara yang lebih sehat. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang dua orang yang saling melengkapi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa mencintai diri kita terlebih dahulu, tanpa ketergantungan pada orang lain. Beberapa waktu kemudian, aku merasa siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku tahu, mungkin akan ada tantangan, dan mungkin akan ada rasa takut yang datang lagi, namun aku merasa lebih siap. Aku sudah lebih memahami siapa diriku, dan aku mulai menerima bahwa hidup ini adalah perjalanan yang tak selalu mulus. Ada patah hati, ada kegagalan, tapi semua itu adalah bagian dari apa yang menjadikan kita lebih kuat. Mungkin aku tak akan pernah melupakan dia, atau kenangan-kenangan yang kami buat bersama. Tetapi kini, aku tahu bahwa melepaskan itu adalah bentuk cinta yang sejati, terhadap diriku sendiri dan terhadap hidupku yang akan datang. Aku memilih untuk melangkah ke depan, dengan harapan yang baru, dengan semangat yang baru, dan dengan keyakinan bahwa masa depanku penuh dengan potensi yang tak terbatas. Aku akan terus melangkah, meskipun dengan luka yang belum sepenuhnya hilang, karena aku tahu, di ujung perjalanan ini, ada hidup yang lebih baik menantiku. Aku akan melepaskan semua demi masa depanku.